Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 SMA PKP Jakarta Islamic School. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberi kesempatan untuk PJJ kali ini. Dan kemarin kalian sudah dijelaskan oleh Pak Alfian mengenai subbab 2 dari bab 4. Maka dari itu, minggu ini Ibu akan melanjutkan pelajaran yang telah diberikan Pak Alfian, yaitu kita akan membahas tentang perjanjian internasional yang dilakukan oleh Indonesia. Disimak penjelasan berikut ini ya. Pertama-tama kita harus memahami dulu nih, apa sih yang disebut dengan perjanjian internasional. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui, bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia itu sudah tercantum dalam pembukaan UUD 45 di alinea keempat. Dan salah satu untuk mewujudkannya itu dengan adanya perjanjian internasional. Di antara banyak tokoh yang menyebutkan tentang pengertiannya, Ibu milih satu tokoh, yaitu dari Profesor Mokhtar Kusumaatmadja. Menurut Mokhtar Kusumaatmadja, perjanjian internasional adalah perjanjian antar bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat tertentu. Nah, perjanjian internasional juga mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperoleh pengakuan umum dari anggota masyarakat bangsa-bangsa. Yang kedua, sebagai sumber hukum internasional. Yang ketiga, sebagai sarana dan pengembang kerjasama internasional secara damai. Dan yang terakhir, perjanjian internasional berfungsi untuk memudahkan transaksi dan komunikasi antar negara yang bersangkutan. Anak-anak, di dalam melakukan sebuah perjanjian internasional, sebuah negara juga harus melalui tahapan atau prosedurnya dulu nih. Ada beberapa tahapan yang harus dilewati sebagai berikut ini. Yang pertama, tahapan secara umum terdapat menjadi 4 tahapan. Pertama ada perundingan, setelah itu penandatanganan, lalu persetujuan parlemen, dan yang terakhir proses ratifikasi. Yang kedua, tahapan secara sederhana. Hanya ada 2 tahapan, yaitu perundingan dan penandatanganan. Dan yang terakhir, tahapan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, yaitu yang pertama ada penjajakan, lanjut ke perundingan, lalu ke perumusan naskah perjanjian, selanjutnya penandatanganan, dan yang terakhir adalah proses pengesahan naskah perjanjian. Selain itu, perjanjian internasional juga ada yang namanya masa berlaku dan masa berakhirnya. Yaitu, yang pertama, terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian. Yang kedua, tujuan perjanjian tersebut telah dicapai. Jadi kalau tujuannya sudah dicapai, maka perjanjian internasional itu bisa dikatakan berakhir. Yang ketiga, telah terdapat perubahan besar yang mempengaruhi pelaksanaan. Selanjutnya, ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian. Tentunya kalau ada pelanggaran, maka otomatis perjanjian itu akan berakhir. Lalu yang kelima, telah dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama. Selanjutnya, apabila muncul norma-norma baru dalam hukum internasional, maka perjanjian itu akan berakhir. Lalu perjanjian internasional juga batal apabila objek-objek perjanjian itu telah hilang. Dan yang terakhir, terdapat hal yang merugikan kepentingan di antara dua pihak yang telah melakukan perjanjian. Contoh perjanjian internasional yang dilakukan oleh Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu perjanjian internasional berdasarkan jumlah, dan yang kedua perjanjian internasional berdasarkan isinya. Kita bahas yang pertama dulu nih. Kalau yang berdasarkan jumlah dibagi menjadi 2 lagi, yaitu perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral. Contohnya, kalau bilateral itu dilakukan oleh 2 pihak subjek hukum internasional. Contohnya itu ketika Indonesia itu melakukan perjanjian ekstradisi antara pemerintah Indonesia dan Papua Nugini. Nah, kalau yang kedua, perjanjian multilateral itu dilakukan oleh lebih dari 2 pihak. Ingat ya, perbandingannya, kalau yang bilateral itu 2, kalau yang multi itu lebih dari 2. Contohnya itu Konvensi Wina pada tahun 1969.
Perjanjian internasional berdasarkan isi. Yang pertama itu dalam segi politik. Contohnya Fakta Pertahanan dan Perdamaian seperti NATO, ANZUS, dan SEATO. Yang kedua itu segi ekonomi. Contohnya itu bantuan perekonomian dan perdagangan. Dan yang ketiga, perjanjian internasional dalam segi hukum. Contohnya adalah status kewarganegaraan. Seperti yang kita ketahui bahwa hubungan internasional yang dilaksanakan Indonesia itu tidak lepas dari peran perwakilan diplomatik, maka selanjutnya kita akan membahas tentang peran perwakilan diplomatik, konsuler, dan Kementerian Luar Negeri Indonesia. Harus kalian ketahui bahwa perwakilan diplomatik itu merupakan penyambung lidah dari negara yang diwakilinya. Kedudukan perwakilan diplomatik itu biasanya berada di ibu kota negara penerima. Selain itu, semua kepala perwakilan diplomatik pada suatu negara tertentu biasanya bertempat tinggal di ibu kota negara. Nah, perwakilan diplomatik juga mempunyai beberapa tugas pokok nih yang penting. Di antaranya, yang pertama, mengadakan hubungan kenegaraan dengan negara lain. Yang kedua, bertindak sebagai juru penjelas. Yang ketiga, mengadakan berbagai perundingan dengan negara tempat perwakilan itu ditugaskan. Yang keempat, ia menjadi pelindung sesama warga negara yang ada di negara tempat ditugaskan. Dan yang terakhir, bila perlu, perwakilan diplomatik juga bertindak sebagai pencatatan sipil, pemberian paspor, dan lain-lain. Fungsi perwakilan diplomatik menurut Konvensi Wina pada tahun 1961. Yang pertama, mereka telah mewakili negara pengirim di negara penerima. Yang kedua, mereka melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima dalam batas yang diizinkan oleh hukum internasional. Yang ketiga, mereka memberi keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima dan juga mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, mereka mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima. Selain itu, perwakilan diplomatik juga mempunyai beberapa peranan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan dan mewujudkannya. Yang kedua, menyesuaikan kepentingan bangsa lain dengan kepentingan nasional. Yang ketiga, menentukan apakah tujuan nasionalnya sejalan atau berbeda dengan kepentingan negara lain. Yang keempat, menggunakan sarana dan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Perangkat korps diplomatik itu ada 5. Yang pertama ada kedutaan besar, yang tentunya dipimpin oleh seorang duta besar atau yang disebut ambasador. Yang kedua adalah duta atau gerzang, yang merupakan perangkat diplomatik. Kekuasaannya itu setingkat lebih rendah daripada duta besar dalam menyelesaikan masalah kenegaraan. Maka dari itu, duta itu harus berkonsultasi dengan pemerintah pusat. Dan yang ketiga ada menteri residen, yang dianggap bukan wakil pribadi kepala negara, tapi dia hanya mengurus urusan negara. Dan yang keempat itu ada kuasa usaha atau charge d'affaires, tidak begitu luas dalam hubungan kenegaraan. Negara yang diwakilinya dengan tempat perwakilan ditugaskan dan harus selalu berkonsultasi dengan pemerintah pusat. Dan yang terakhir ini adalah atase. Atase ini sebagai tenaga ahli kelengkapan kedutaan. Contohnya atase militer, perdagangan, dan perekonomian.